Artinya apa? Kita dalam posisi sakit. Maka yang terjadi kan, pertolongan terakhir bagi orang-orang yang belum sehat, rahmat terakhir bagi orang-orang yang belum sehat apa? Neraka. Nah gitu kan. Karena posisinya belum sehat gitu kan. Dimasukin ke surga misalnya gitu kan. Surga itu menyiksa kan gitu. Surga itu nyiksa. Apa sebabnya gitu kan? Karena posisinya masih sakit. Coba kita bayangin. Kita posisi lagi sakit. Tinggal di hotel bintang 5. AC-nya sejuk gitu kan. Makanannya enak gitu kan. Tapi apa yang kita rasakan? Nggak enak semuanya kan. Makanannya nggak enak gitu kan. Karena apa? Posisinya sakit ya. AC-nya menyiksa kita gitu kan. Terus kasur yang empuk juga menyiksa kan gitu kan. Karena posisinya masih sakit ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Siap. Kang apa? Sehat Kang? Alhamdulillah. Sehat. Biasa kan ingin tanya-tanya ngobrol. Cuma kali ini nggak ada yang mau nanyanya tuh. Udah saya aja lah. Saya ada satu pertanyaan. Ini Kang, masalah ibadah saya lah, jangan kayak orang lain. Kayaknya kalau ibadah saya gitu seperti sembahyang, sholat itu, kayaknya itu ngambang gitu Kang, gimana ya, nggak ada kekhusyuan gitu Kang. Gimana caranya atau kenapa gitu bisa begitu gitu? Coba Kang jelasin lah. Mungkin teman-teman juga ada yang sama seperti saya gitu kasusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya pertanyaan itu mewakili pertanyaan saya juga Kawin. Gitu kan. Karena ya saya pun sama gitu kan. Sama nggak pernah bisa khusyuk gitu kan. Susah yakin, susah iman gitu kan. Cuman ya masalahnya kita seperti ini bukan untuk menggurui kan gitu kan. Karena sama-sama gitu kan, sama-sama ngalamin. Sama-sama ngalamin nggak khusyuk, nggak kurang cuma ini mah gitu. Cuma sharing aja ya Kang. Iya gitu kan, cuma sebatas sharing aja, ada manfaatnya gitu kan. Silahkan, nggak ada manfaatnya buang aja gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya tadi misalnya gitu kan, kenapa sih kita ibadah nggak khusyuk gitu kan, terus hampa ini itu gitu kan, sebenarnya ada apa sih sebenarnya gitu kan terjadi seperti ini kan gitu. Nah, secara teori gitu kan, kita berbicara teori aja gitu kan, karena mau prakteknya kita juga sama belum bisa. Teori aja. Gitu. Secara teori gitu ya, di sini kurangnya kesadaran itu Kang Win, kurangnya kesadaran gitu kan, bahwa kita ini hamba Allah gitu kan, gitu. Yang kita terlalu pede gitu kan, seakan-akan sudah menjadi hamba Allah gitu kan. Padahal untuk ke arah sini harus ada ikhtiar gitu kan, menyadarkan diri kita sebagai hamba Allah. Artinya apa? Allah kan sang pemberi perintah gitu kan. Nah kita ini sang penerima perintah gitu kan. Artinya yang menerima perintah apa? Yang menerima perintah itu apa sih posisinya gitu kan? Kan pekerja kan gitu. Nah, anggaplah kita ini pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Tugas kita membangun kesadarannya. Harus berani mensugestikan itu kan itu kan. Sugestikan kita ini hamba Allah gitu. Kita ini hamba Allah, kita ini hamba Allah kan itu kan. Pada akhirnya gitu kan, ketika tersadar, kesadaran ini muncul, apapun bentuknya yang Allah perintahkan di situ gitu kan, kita sadar betul bahwa ini tugas kita gitu kan. Nah ketika kesadarannya nggak muncul, kita sholat aja gitu Kawin. Tapi ketika kesadarannya muncul, kita ini sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah gitu kan, bahwa ini tugas kita gitu kan, tugas dari Tuhannya untuk kita taati, untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah bakal tumbuh keyakinan itu karena apa? Ada tanggung jawab kepada pekerjaannya, ada tanggung jawab. Nah kita sholat gitu kan, nggak ada tanggung jawab gitu kan, nggak ada rasa untuk bertanggung jawab atas pekerjaan Allah yang ini gitu kan. Kita kita berdagang gitu kan,
nggak ada tanggung jawab atas pekerjaan Allah yang ini kayak gitu kan. Karena apa gitu kan? Karena kita nggak berani melepaskan atribut gitu kan. Padahal dalam beragama gitu kan, lepaskan atribut kita ini, atribut sebagai si A, atribut sebagai si B kan gitu kan. Ketika masuk ke dalam satu pekerjaan yang Allah sodorkan gitu kan, kita masuk, kita lepaskan atribut ya, tapi kita ini sebagai hamba Allah di situ. Misalnya contoh, kita kayak bisa apa namanya berangkat kerja kan gitu kan, dari rumah gitu kan, status itu kan sebagai si A, sebagai Kang Erwin gitu kan. Tapi ketika masuk kantor gitu kan, masuk perusahaan, status kita berbeda di situ. Betul sebagai si A, tapi status berbeda di situ. Status kita sebagai pekerja ini kan, pekerja perusahaan ini. Pada akhirnya kita tahu apa namanya pekerjaan kita nih gitu kan. Kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita gitu kan. Nah, kurangnya kesadaran kita ketika berhadapan dengan pekerjaan yang Allah sodorkan gitu, kita berangkat sebagai si A, kita berangkat sebagai si B gitu kan, berangkat atas nama diri gitu kan, bukan atas nama hamba Allah ini gitu kan, bukan atas nama pekerja Allah ini gitu kan. Kalau kita sadar kita sebagai pekerja Allah gitu kan, kita sebagai umatnya Rasulullah di situ gitu kan, bakal lepas atribut ini gitu kan. Ketika kita masuk ke pekerjaannya, statusnya berubah, statusnya sebagai hamba Allah, statusnya sebagai pekerja Allah gitu kan. Nah, kehusuan itu bakal ketemu ketika apa namanya ada rasa untuk bertanggung jawab gitu kan, dengan pekerjaan yang Allah sodorkan ini gitu kan. Nah, ini poin pentingnya membangun proses kesadaran gitu kan. Kurangnya kita apa namanya kurang ikhtiar hebat dalam membangun kesadaran yang ini gitu. Nah, masalahnya mana gitu kan? Masalah bahaya itu kan, ketika apa kesadaran ini tidak ditumbuhkan gitu kan, gitu. Apa yang bakal terjadi gitu kan, ketika kesadaran ini misalnya masih seperti itu gitu kan, artinya apa, kita dalam posisi sakit. Maka yang terjadi gitu kan, pertolongan terakhir bagi orang-orang yang belum sehat, rahmat terakhir bagi orang-orang yang belum sehat apa, neraka. Nah gitu kan, karena posisinya belum sehat gitu kan, dimasukin ke surga misalnya gitu kan, surga itu menyiksa gitu. Surga itu nyiksa. Apa sebabnya gitu kan? Karena posisinya masih sakit. Coba kita bayangin, kita posisi lagi sakit, tinggal di hotel bintang 5, AC-nya sejuk gitu kan, makanannya enak gitu kan, tapi apa yang kita rasakan nggak enak semuanya kan. Makanannya nggak enak gitu kan, karena apa, posisinya sakit ya, AC-nya menyiksa kita gitu kan, terus kasur yang empuk juga menyiksa kan gitu kan, karena posisinya masih sakit ya. Nah, makanya ketika apa namanya Allah maha bijaksana gitu kan, Allah tahu di mana tempatnya untuk orang-orang yang masih sakit gitu kan. Nah, Allah simpan dulu di neraka buat sehat gitu kan, setelah itu apa dimasukin ke surga gitu kan. Jadi apa, kita melihat surga ini bukan sebagai apa, bukan sebagai adab dari Sang Maha Kuasa gitu kan, tapi apa namanya, ini pertolongan terakhir dari Tuhannya gitu kan, supaya apa, supaya kita bisa menikmati surga. Karena dengan posisi sakit nggak mungkin kita bisa menikmati surga. Anak kecil dikasih apa, dikasih es krim gitu kan, bisa enak gitu ketika posisinya sehat, tapi ketika posisinya tidak sehat gitu kan, menyiksa gitu kan, gitu. Nah, sementara berbeda gitu kan dengan para ulama gitu kan, dengan para apa namanya para orang-orang soleh gitu kan, gitu. Karena apa namanya di situ perbedaannya ada kualitas. Ulama dengan kualitas ikhlasnya yang begitu hebat, ulama dengan kualitas ridhonya yang begitu hebat. Contoh misalnya gitu kan, ulama dimasukin ke penjara gitu, biasa-biasa aja kan gitu. Karena apa? Karena kualitas ikhlasnya hebat, kualitas ridhonya hebat. Tapi kalau kita yang masuk penjara gitu kan, rasanya seperti apa gitu. Nah, ulama dimasukin ke neraka biasa-biasa aja gitu. Karena kualitas itunya, kualitas ikhlasnya, kualitas ridhonya luar biasa. Itu tentang urusan kualitas gitu kan. Nah, sementara kita dengan kualitas yang seperti ini gitu kan, apa namanya, menjerit gitu, dimasukin apa ke penjara bisa menjerit gitu kan, tersiksa kita. Tapi ulama, lihat aja ulama gitu kan, dimasukin ke penjara biasa-biasa aja gitu kan. Nah, ulama ini apa namanya gitu kan,
apa namanya, ikhlas menerima takdirnya gitu kan. Ketika Allah kasih bisa takdirnya apa di neraka bisa gitu kan, biasa-biasa aja gitu kan. Karena apa gitu kan, kualitas ikhlas ini ya, ini kualitas ridho ini yang paling luar biasanya gitu kan. Karena hari-harinya memang berikhtiar penuh untuk apa, untuk menghebatkan kualitas-kualitas ini. Sementara kita gitu kan, apa namanya, ikhlas yang segede gini gitu kan, terus ikhtiarnya nggak pernah ada kan gitu kan. Nah, gimana ya gitu kan, jadi ancur-ancuran buat kita, ini ancur-ancuran gitu kan. Nah, tugas kita apa ya, tugas kita apa, selama kita dikasih kesempatan di dunia ini gitu kan, kita berikhtiar menghebatkan kualitas-kualitas ini gitu kan. Jangan sampai gitu kan ada kesempatan hebat gitu kan, terus apa, kita tidak ada upaya ke arah sana gitu kan. Masalahnya bukan apa, masalahnya bukan masalah surga dan neraka ini ya gitu kan. Tapi ketika Allah sudah kasih apa namanya pencerahannya, ketika Rasulnya sudah memberikan banyak solusi-solusinya gitu kan, terus kita masuk ke neraka bisa gitu kan. Ini bukan masalah nerakanya, tapi simbol kebodohannya gitu kan, gitu kan. Orang udah dikasih tahu sama Allah gitu kan, udah dikasih tahu sama Rasulnya gitu, tapi tetap masih masuk ke sana gitu kan. Artinya simbol kebodohan ini ya. Padahal Rasulullah diutus apa? Diutus untuk apa? Untuk meminimalisir kebodohan ini kayak gitu kan. Maksudnya diturunkan pada zaman jahiliyah gitu kan. Untuk supaya apa gitu kan? Umatnya ini nggak bodoh gitu. Nah, kita udah dikasih tahu bahwa di sana jurang kayak gitu kan, terus masih masuk ke sana gitu kan. Masalahnya simbol kebodohan gitu kan, udah dikasih tahu tapi masih masuk ke sana gitu kan. Nah, tugas kita apa gitu kan, ketika Allah sudah kasih tahu solusinya seperti apa, pencerahannya seperti apa gitu kan, Rasulnya sudah mati-matian ngasih tahu kita gitu kan, tapi kita masih masuk ke sana gitu kan, padahalnya simbol kebodohan ini gitu kan. Nah, tugas kita apa, berikhtiar hebat aja dulu di situ, adapun akhirnya kita masuk neraka gitu kan, kita sudah berikhtiar gitu kan, udah nggak ada masalah di situ gitu kan. Puas kitanya karena apa, karena kita sudah berikhtiar hebat. Nah, yang bikin menyesal itu kan ketika apa, kita nggak berikhtiar hebat terus masuk ke situ, ada penyesalan kenapa gitu kan, waktu di dunia dulu gitu kita nggak mati-matian ini kayak gitu ya. Yang ini seperti yang dicontohkan para ahli kubur gitu, meminta kembali kepada Allah supaya mana dihidupkan kembali walaupun hanya beberapa saat gitu kan, untuk apa namanya, untuk betul-betul melakukan apa yang Allah perintahkan gitu kan. Nah, apa namanya, contohnya udah ada gitu. Kalau contoh ini aja udah ada gitu kan, masa sih gitu kan kita yang masih dikasih kesempatan masih berbuat seperti itu kayak gitu ya, melakukan ya. Gitu. Nah, ini yang luar biasa. Berarti yang intinya kita terus aja lakukan dengan ikhlasan gitu ya. kan. Kita berikhtiar hebat aja. Berikhtiar aja gitu. Poin intinya gitu kan, Rasulullah sudah begitu hebat gitu kan, mensiarkan agama ini gitu kan, untuk apa, untuk mencerdaskan umatnya ya, supaya umatnya tahu gitu kan solusi-solusi untuk hidupnya gitu kan. Nah, kita hargai gitu kan siar Rasulullah, perjuangan Rasulullah ini gitu kan, dengan melakukan apa yang dicontohkannya gitu kan, supaya apa namanya, supaya kita tidak tergolong umat yang bodoh gitu kan gitu. Mungkin teman-teman dapat memahami serta melaksanakan. Ayo kita bareng-bareng melaksanakan. Kita bareng-bareng aja. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Kita sudahi saja dulu. Siap. Sekian. Mungkin besok atau lusa kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada umur panjang. Dan kalian juga sehat selalu dan amin. Berkati oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian aja dulu Kak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.